Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film superhero dari Marvel dengan judul Doctor Stranger. Seperti apa jalan ceritanya? Pembahasannya dimulai dari nol. Film ini diawali dengan adegan Calisius yang memasuki sebuah perpustakaan bersama beberapa orang pengikutnya. Setelah berhasil membunuh penjaga perpustakaan, mereka kemudian mengambil sebuah kitab pusaka Cagliostro yang berisikan cara mengendalikan waktu. Akan tetapi seorang penyihir wanita yang dipanggil The Unseen One atau si penyihir utama muncul dan mencoba merebut buku itu kembali. Calisius dan pengikutnya yang terdesak akhirnya hanya merobek dua halaman yang berisi cara pemanggilan Dormammu atau penguasa dimensi kegelapan. Adegan beralih ke seorang dokter ahli bedah bernama Stephen Strange yang berhasil melakukan operasi pengangkatan peluru yang menancap di bagian otak pasien. Ia menunjukkan bahwa dirinya merupakan dokter bedah yang benar-benar ahli. Ia pun menolak untuk melakukan operasi-operasi pada kasus yang menurutnya tidak menantang. Sampai suatu ketika, ia mengalami kecelakaan parah yang membuatnya cacat. Saraf-saraf tangannya terputus sehingga sulit untuk digerakkan. Sebagai seorang dokter bedah, hal ini tentunya menjadi malapetaka besar. Karena hal itu sama saja artinya dengan kehancuran karir yang selama ini ia banggakan. Stephen yang frustasi tidak dapat menerima keadaannya. Segala bentuk pengobatan telah ia lakukan hingga membuat seluruh hartanya terkuras habis. Namun tangannya tetap saja tidak mengalami perubahan berarti. Saat sedang menjalankan terapi, Stephen mendengar tentang adanya pasien yang sebelumnya mengalami kecelakaan pabrik dan mengalami patah punggung, lumpuh dan tidak bisa disembuhkan. Suatu hari secara tiba-tiba mengalami sembuh dan dapat beraktivitas normal kembali. Ia pun mencari tahu tentang data pasien tersebut yang diketahui bernama Jonathan Pangborn. Stephen pun menemui Jonathan dan didapatkan informasi bahwa ia menjalani pengobatan di suatu tempat yang bernama Kamartaj, yang lokasinya berada di Kamandu, Nepal. Stephen pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kamandu, Nepal dan berharap mendapatkan kesembuhan di sana. Ia pun akhirnya menemukan lokasi Kamartaj dan bertemu dengan si penyihir utama. Sebagai seorang dokter yang hanya mempercayai segala sesuatu berdasarkan keilmiahan, Stephen sempat ragu sampai si penyihir utama menunjukkan beberapa pengalaman sihir kepadanya. Ia pun meminta si penyihir utama untuk mengajarinya ilmu sihir. Stephen yang belum juga sembuh berulang kali putus asa selama belajar sihir. Namun secara perlahan-lahan ia kembali mendapatkan kepercayaan diri dengan bantuan Baron Mordo yang menjadi mentor latihannya. Stephen yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dengan cepat mempelajari berbagai rahasia ilmu mistis, seperti proyeksi astral dan teleportasi antar dimensi. Secara mandiri dan diam-diam ia juga mempelajari ilmu mistis dalam kitab-kitab, dan cara menggunakan mantra Agamotto yang mampu memutarbalikkan waktu. Pada suatu waktu, Stephen dihadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata Kamartaj merupakan garis depan pertahanan bumi dari dimensi gelap yang berusaha menguasai bumi. Ia dan Mordo pun membantu penyihir utama untuk melindungi 3 kuil yang berada di New York, London, dan Hong Kong. Suatu hari, ketiga kuil mengalami penyerangan yang dilakukan oleh Calisius dan para pengikutnya, yang saat itu ternyata Calisius dan para pengikutnya sedang melakukan ritual pemanggilan Dormammu. Stephen dan rekannya pun mencoba melawan dan pertempuran pun berjalan dengan sangat sengit dan alot. Hingga akhirnya, sang penyihir utama pun ikut turun tangan dalam pertempuran tersebut. Naas baginya, sang penyihir utama harus tewas setelah ditusuk dengan pedang es oleh Calisius. Setelah kematian sang penyihir utama, dengan berat hati, akhirnya Stephen memilih untuk meninggalkan kehidupan lamanya sebagai dokter dan menjadi seorang penyihir terkuat untuk menggantikan si penyihir utama yang telah tewas. Lucunya, meskipun ia menjadi penyihir terkuat, Stephen tetap ingin dipanggil Dr. Strange karena ia masih merasa bahwa dirinya adalah seorang dokter yang memiliki tugas untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kembali ke Calisius. Calisius berhasil menghancurkan kuil yang ada di New York dan London. Kuil di Hong Kong yang menjadi kuil terakhir yang menentukan apakah ia berhasil memanggil Dormammu. Dr. Strange pun berinisiatif untuk terbang dengan jubah ke dimensi gelap untuk menemui Dormammu dan mencoba berunding. Ia yang telah mempelajari mantra Agamotto pun menggunakannya untuk membolak-balikan waktu. Seberapa kerasnya usaha Dormammu untuk membunuh Dr. Strange, pada akhirnya Strange pasti akan hidup kembali. Hal itu pun membuat Dormammu kebingungan dan terpaksa menyetujui permintaan Strange untuk tidak mengambil alih bumi dan mengambil Calisius beserta pengikutnya sebagai ganti.
Kalisius dan pengikutnya pun harus meninggalkan bumi karena diambil oleh Dormammu ke dimensi gelap sebagai ganti untuk tidak menguasai bumi. Sangat miris tentunya, kesalahan Kalisius yang tidak membaca kitab pusaka Kalisto secara utuh. Ia memiliki kekuatan hampir menyamai si penyihir utama, terlalu percaya diri dengan hanya memusatkan pikiran pada 2 halaman kitab yang berisi cara memanggil Dormammu, tanpa mengindahkan peringatan yang ada di bagian akhir kitab. Film pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Akhir tahun telah tiba, cakep. Tinggal nunggu tahun baru aja, hehehe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dimulai dari nol. Bye-bye.